kita bangun kurang lebih 12 bulan, Bu, ya. Sekitar 12 bulan. Total anggaran kita pakai untuk merenov 16 stadion dan 1 pembangunan baru itu sekitar 1,7 triliun. Harapan kami sih, ini semua stadion sudah certified PSSI, certified FIFA, semuanya. Tempat duduk, rumput, semuanya lah. Harapan kami ke depan benar-benar bisa mensupport, Kementerian PU bisa mensupport olahraga, khususnya sepak bola, sehingga talent-talent muda bisa bertumbuhan, dan harapan besar Pak Prabowo untuk meraih Indonesia Emas di 2045 bisa segera tercapai. Pemerintah sudah buktikan bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi yang hebat, prestasi yang baik. Saya juga minta semua unsur untuk mendukung hal ini. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia telah selesai dilaksanakan. Terima kasih. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Senen Jakarta Pusat guna memastikan harga dan pasokan kebutuhan pokok stabil dan tercukupi. Mendak pastikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti daging ayam, daging sapi, beras, telur, dan minyak masih terjangkau dan terkendali. Meski demikian, harga cabai terpantau masih fluktuatif karena pasokan terganggu akibat cuaca buruk. Ya, jadi teman-teman ya, terima kasih ya. Jadi harga terkendali, pasokan stabil ya. Dan kita jaga terus sampai Lebaran ini, mudah-mudahan harga tidak bergejolak dan pasokan tetap ada. Pemerintah akan terus bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait untuk memantau pasokan dan harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah. Tujuannya untuk menjaga agar harga tetap stabil hingga Lebaran mendatang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Sutrisno, iNews melaporkan. Revisi Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Salah satu poin perubahan yang jadi sorotan adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan menginstruksikan agar prajurit aktif TNI yang kini menjabat di instansi dan lembaga selain yang diperbolehkan untuk pensiun dini. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI juga disoroti masyarakat lantaran pembahasan digelar bukan di gedung parlemen. DPR membantah tudingan rapat pembahasan RUU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua,
bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka, dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dasko juga menyebut draft RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft yang dibahas Komisi 1 DPR. Sementara Komisi 1 DPR hanya membahas 3 pasal saja dalam RUU TNI, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 53, dan pasal 47. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indonesia kini memiliki 2 pabrik emas sendiri. Dengan didirikannya pabrik milik Freeport di Indonesia di Gresik, ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan pemilik cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Sementara itu, pemerintah hari ini berhasil memulangkan ratusan warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Reza Helmi, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan smelter atau pabrik pemurnian logam mulia di Gresik, Jawa Timur. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan geram akan banyaknya pertambangan ilegal hingga penyelundupan emas di Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 17 Maret tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih. Dalam rangkaian acara peresmian smelter atau pabrik pemurnian logam mulia di Gresik, Jawa Timur, Presiden menyempatkan diri untuk berkeliling dan mengecek langsung kondisi pabrik. Pabrik pemurnian logam mulia akan menjadi yang terbesar di dunia. Pabrik yang dibangun PT Freeport Indonesia akan memurnikan bahan baku konsentran menjadi logam mulia, emas, dan perak. Pemerintah pun bisa menjual barang jadi yang tentunya memberikan nilai tambah lebih besar. Ini sungguh sesuatu yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita. Ini yang kita hendaki, bahwa negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi. Pabrik emas Freeport ini diklaim bisa menghasilkan hingga 60 ton emas per tahun dan sebanyak 3 juta konsentrat. Dengan adanya pabrik ini, semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara pemilik cadangan emas terbesar ke dunia. Dengan adanya pabrik ini, semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara pemilik cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Empat 400 WNI yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar dipulangkan ke tanah air. Ratusan WNI ini dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy setelah diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar ke kota Mae Sot, Thailand. Ratusan WNI yang terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dalam 2 penerbangan kedatangan pertama pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddy tersebut berasal dari 21 provinsi, sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara.
Sebelum tiba di Bandara Suta, para WNI ini menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan identifikasi korban tindak pidana perdagangan orang di Mae Sot, Thailand. Saudara-saudara kita ini yang menjadi pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan tersebut akan ditampung di tempat penampungan sementara di Wisma Haji Pondok Gede begitu selama 3 hari. Nah, para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah, guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Modus para pelaku TPPO ini pun beraneka ragam. Salah satu korban mengaku terjerat oleh lowongan kerja palsu di media online. Kami di sini sangat mengucapkan terima kasih atas yang sudah diberikan turun memulangkan kepada kami. Saya nggak bisa berbicara apa-apa lagi. Cuman memberikan himbauan kepada teman-teman khususnya, jangan asal tahu untuk berteman di dunia sosial media, karena salah satunya ya kami korban dari sosial media yang untuk di perekrutan kerja yang tidak jelas itu, Pak. Hingga saat ini masih ada 154 WNI yang akan diseberangkan dari Miyawadi ke Mae Sot. Rencananya mereka akan tiba pada Rabu pagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Apa saja yang dibahas selengkapnya hadir usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo menggelar rapat dengan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat ini membahas sejumlah proyek hilirisasi milik pemerintah. Rapat terbatas Kabinet Merah Putih digelar akhir pekan kemarin, tepatnya hari Minggu 16 Maret 2025. Dalam rapat ini sejumlah agenda dibahas, diantaranya memastikan proyek-proyek hilirisasi bisa berdampak langsung kepada rakyat. Dampak proyek ini diharapkan bisa meningkatkan lapangan kerja hingga ekonomi di seluruh Indonesia. Di situ Bapak Presiden mengarahkan untuk memperhatikan jumlah tenaga kerja. Kemudian harus ada blending dengan padat karya. Dan memprioritaskan pada industri-industri substitusi impor. Di samping itu juga Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta proyek-proyek hilirisasi tidak hanya terfokus di satu daerah, melainkan merata di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah kembali mengubah rencana pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024. Bagi CPNS, pengangkatan akan dilakukan selambat-lambatnya Juni 2025. Sementara P3K paling lambat pada Oktober 2025. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta Senin siang. Pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024 menjadi paling lambat pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K. Langkah ini diambil setelah sebelumnya publik memprotes kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS 2024 menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk calon P3K. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat
pada bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Hari ini Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan aplikasi bernama Mudikpedia. Kira-kira apa isinya? Tetap bersama kami untuk informasi selengkapnya. Pemirsa, hari ini Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan aplikasi bernama Mudikpedia. Aplikasi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk memudahkan masyarakat selama mudik Lebaran 2025. Mudikpedia merupakan platform digital yang berisi informasi lengkap seputar mudik Lebaran 2025. Aplikasi ini akan menghubungkan program-program mudik kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat bisa memantau program-program mudik pemerintah melalui satu aplikasi, yaitu Mudikpedia. Menariknya, masyarakat juga bisa memantau lalu lintas secara real time melalui CCTV. Pemerintah memastikan akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Informasinya akan sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Reza Helmi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Usai rapat koordinasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Fokus utama nantinya adalah percepatan pembebasan lahan yang dimulai tahun ini hingga tahun depan. Melalui normalisasi Sungai Ciliwung diharapkan 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif. BPN untuk mendukung Pak Menteri PU dan Pak Gubernur DKI adalah pengadaan tanahnya yang tadi sudah disepakati dari Pengadikan sampai di kawasan Kawajati. Totalnya sekitar 11 hektar atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua yang kami lakukan harus secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan warga yang memang terdampak kalau normalisasi itu dilakukan. Diharapkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025. Sebelumnya, normalisasi Sungai Ciliwung rencananya sepanjang 33,69 km. Namun saat ini baru diselesaikan sepanjang 17,14 km. Untuk proyek ini, pemerintah membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.